sekarang kita mulai instalasi dan persiapan. Namun sebelum kita melakukan instalasi, jadi ada hal yang harus kita persiapkan. Pertama, pastinya teman-teman harus sudah install Visual Studio Code, atau kalian misal nggak terbiasa dengan Visual Studio Code, kalian boleh pakai Sublime Text misalkan ya. Di sini saya nggak menyarankan teman-teman untuk pakai selain dari Visual Code ataupun Sublime Text. Intinya jangan kalian pakai misal Google Colab atau kalian pakai Jupyter Notebook gitu ya. Karena dalam development untuk Streamlit ini lebih cocok kalian menggunakan Visual Studio Code. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah Visual Studio Code udah kalian install, pastikan Python-nya udah kalian install juga di laptop kalian gitu. Jadi dua itu yang harus kalian persiapkan. Lalu kemudian jika dua itu udah kalian install di laptop kalian, selanjutnya sebelum kalian melakukan instalasi Streamlit, kalian harus membuat virtual environment. Tapi ini nggak harus sebetulnya. Ini jadi pilihan aja teman-teman untuk membuat virtual environment terlebih dahulu. Kalian boleh langsung install Streamlit dengan cara pip install Streamlit. Itu juga bisa, jadi nggak ada masalah. Cuman di sini saya menyarankan menggunakan virtual environment dari Python. Alasannya kenapa? Karena ketika kalian menggunakan virtual environment, kalian akan mudah untuk memanajemen project kalian di masa yang akan datang. Dengan kalian menggunakan virtual environment, kalian akan memisahkan tiap project-project yang kalian buat. Jadi ketika project 1 ataupun project 2 kalian misalkan udah nggak pakai atau udah kalian nggak gunakan, itu kalian bisa untuk menghapus bagian virtual environment-nya untuk menghemat storage komputer kalian. Karena setiap package yang kalian install itu akan masuk di dalam folder atau file virtual environment. Jadi ketika itu dihapus, maka package memang akan hilang. Di situ kita bisa efisiensi storage. Kalian nggak perlu takut untuk nanti lupa package apa yang diinstal. Jadi nanti kalian saya ajarkan juga untuk membuat yang namanya file requirement.txt, di mana file requirement.txt ini sebagai file untuk menyimpan semua package yang kalian butuhkan. Jadi ketika kalian misalkan di suatu waktu ingin lagi merunning project kalian, itu kalian tinggal menjalankan dulu virtual environment-nya, atau kalian membuat virtual environment, lalu kemudian kalian install atau jalankan file requirement.txt. Nanti secara otomatis package yang kalian butuhkan di waktu itu akan terinstall lagi, dan kalian akan bisa dengan mudah menjalankannya, dan tanpa harus kalian mencampur adukan versi package antara project 1 dan project 2. Jadi kalau misalkan kalian di project terbaru itu sudah update package yang dibutuhkan, misalkan project yang lama kalian butuh versi package 1.0, sedangkan di project terbaru kalian butuh versi package 2.0, itu nggak akan saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi nggak akan error nih nantinya. Gitu. Jadi itu keuntungannya ya ketika kalian menggunakan virtual environment. Gitu ya. Jadi balik lagi, sebetulnya ini pilihan. Kalau kalian pengen install virtual environment, itu bagus kalau menurut saya. Tapi kalau kalian enggak pun enggak jadi masalah gitu ya. Oke, kita lanjut sekarang. Terkait virtual environment, caranya itu kalian bisa ketikkan seperti ini. Lalu kemudian kalian ketikkan seperti ini untuk melakukan aktivasinya. Dan ini untuk melakukan menonaktifkan virtual environment-nya. Sekarang mari kita praktek ke Visual Studio Code ya.